dari Pak Henry aja mungkin ya. Ini udah muncul nih. Udah. Pak. Ya. Ya, siap. Dain Pak Tarmo. Ya, siap. Udah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Sis. Saya izin ya. Monggo Pak Tarmo. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan, mungkin saya akan sedikit saja, ini slide-nya nggak banyak, hanya menampilkan dua ini. Pertama yang isu dulu Pak ya, sesuai dengan tugas yang disusun oleh kami dari SMK Negeri 1 Ciasem. Nah, sebagai ini pendahuluan, ini semuanya mungkin untuk Pak Roni atau yang di wilayah Subang atau Jawa Barat, kita tahu semua bahwa Kota Subang ini merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial ya, untuk pengembangan budidaya perikanan mulai dari daerah dataran rendah seperti wilayah pesisir utara ya dengan tambak udangnya, terus daerah Subang Tengah dengan banyaknya perkolaman yang melakukan kegiatan budidaya segmen pembenihan ikan ya. Daerah dataran tinggi Subang bagian selatan dengan pengembangan budidaya segmen pembesarannya. Nah, Subang juga sudah terkenal dengan lokasi penghasil benih ikan mas, ya, benih ikan nila dan benih ikan patin, ya, baik untuk tingkat Jawa Barat maupun mungkin tingkat nasional, ya, karena ke daerah Sumatera pun banyak suplai benih ikan yang berasal dari Subang. Nah, kaitannya dengan SMK Negeri 1 Ciasem kebetulan berada di daerah Subang bagian utara, ya, yang dekat dengan daerah pertambakan. Seperti yang kita ketahui saat ini sudah mulai melakukan kegiatan pembesaran ikan nila. Nah, SMK 1 Ciasem ini juga didukung oleh Lembaga Penelitian Pemeliharaan Ikan atau BRPI Sukamandi, terus Balai Pengembangan Budidaya Perikanan yang milik provinsi ya, maupun yang di bawah Kementerian Kelautan, dan beberapa perusahaan swasta bidang pembenihan dan pembesaran ikan. Maka dari itu kami selalu selaku pendidik di SMK Negeri 1 Ciasem, program keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar memiliki gagasan untuk melakukan kegiatan usaha pembenihan ikan nila secara intensif ya, untuk memenuhi kebutuhan benih petani pembesaran ikan nila baik di daerah pertambakan maupun di kolam air deras. Seperti yang kita ketahui, kegiatan pembenihan ikan nila yang akan dilakukan adalah kegiatan pemijahan dan pendederan. Ya. Pemijahan terdiri dari kegiatan seleksi induk, pemijahan induk, dan pemanenan larva. Kenapa dibagi dua segmen dengan pendederan? Karena di Subang ini ada khusus petani atau kelompok usaha yang menggeluti di bidang hanya produksi larva saja, gitu ya. Dan ada juga petani yang bergerak hanya di bidang pendederannya saja. Jadi SMK Ciasem nanti bisa memilih di antara segmen ini. Nah, untuk kegiatan pendederannya sendiri, mulai dari kegiatan persiapan kolam, di dalamnya ada pengeringan, pengapuran, pengupukan, dan pengisian air, penebaran larva, pemberian pakan, kualitas air, penanggulangan hama dan penyakit ikan, sampling pertumbuhan, dan pemanenan. Adapun jenis ikan yang bisa dikembangkan atau memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di SMK Negeri 1 Ciasem atau di wilayah Pantura ini, kenapa ikan nila, kenapa ikan patin dan ikan lele saja? Karena kebetulan lokasinya kami ini tidak terlewati dengan sumber air atau sungai, ya, jadi kemungkinan kecil untuk mengembangkan seperti ikan mas, gitu ya. Sedangkan ikan mas itu pasarnya sudah sangat baik untuk di wilayah Subang. Tapi untuk di Ciasem sendiri tidak terlewati oleh aliran air tersebut, sehingga cenderung lebih potensi untuk mengembangkan di antara tiga jenis ikan ini, yaitu ikan nila, ikan patin, dan ikan lele. Nah, ikan nila bisa dikembangkan tadi seperti yang di atas sampaikan bahwa sekarang di wilayah tambak, udang, daerah Belanakan dan Muara itu sudah mulai dikembangkan ikan nila. Ya, baik dengan polikultur maupun dengan monokulturnya.
Nah, sedangkan ikan patin seperti diketahui semuanya, karena kita dekat dengan UPTD pemerintah provinsi yang dulunya tupoksinya pengembangan ikan patin, jadi di daerah Sukamandi itu sudah terpusat lokasi pembenihan milik masyarakat atau kelompok petani yang sudah terpusat khusus pembenihan ikan patin. Ya, di mana suplai larvanya disuplai oleh 2 balai, yaitu dari BRPI dan dari Cijengkol, dan juga dari beberapa sekarang ada masyarakat yang sudah bisa memproduksi larva. Gitu. Nah, jadi ikan patin ini sangat potensial untuk dikembangkan. Mungkin bisa saja di SMK Ciasem kita mengembangkan produksi sampai ukuran 2 in atau 3 in, ya, dan bisa langsung dijual. Selanjutnya ikan lele. Kalau bicara ikan lele mungkin di setiap daerah juga potensinya sangat baik. Karena ikan ini sangat bukan gampang, ya mudah untuk kita kembangkan dan potensi pasarnya cukup baik. Nah, ini fasilitas yang kami miliki sementara ini. Kami punya bangunan, alhamdulillah ini baru, ya. Jadi kita isinya sebenarnya masih kosong, ya. Ini ada hatchery-nya, ya, untuk kegiatan pendederannya, juga ada laboratoriumnya nanti yang untuk kualitas air dan hama penyakit juga kita sudah ada, dan kita punya 1 unit lagi hatchery yang beberapa tahun lalu sudah dibangun. Dan untuk fasilitas wadah mungkin sementara baru hanya bak ini saja yang kita miliki, nanti kita sesuaikan, makanya untuk kegiatan produksinya kita sesuaikan dengan fasilitas yang ada. Kalau untuk lahan, untuk perkolaman, alhamdulillah kita masih lebih dari 1 hektar untuk pengembangan ini. Kalau misalkan kita benar-benar ingin fokus untuk pengembangan itu, kalau kita ingin buat kolam dalam bentuk tanah, insya Allah gitu. Nah, adapun induka, ya, nah ini sesuai dengan Pak Roni tadi sampaikan. Jadi alhamdulillah kami beberapa induka, walaupun di sini belum semuanya melakukan MOU atau penandatanganan MOU. Padahal kulkas ulun itu ya, kodenya ada kalau ada kayak pipetnya itu nah, kemana yang dulu di bidang pabrik pakan, juga produksi benih dan budidayanya, kami sudah MOU, ya, dengan PT Tani Pemuka, dan insya Allah untuk pengembangannya untuk proyek pertamanya yaitu pembesaran ikan nila secara sistem bioblok. Karena PT Sri Tani Pemuka punya misi untuk pengembangan setelah Jatiluhur dan Wanayasa Cirata mulai istilahnya mengurangi jumlah produksinya atau jaring apungnya, jadi banyak petani sekarang larinya ke daerah petambakan. Jadi, dan selain tambak juga tadi buka-buka petani atau mitra yang bergelut di bidang pembesaran ikan dalam sistem kolam terpal. Nah, selanjutnya mungkin di sini PT GS PAM di Jambe, Pak Sis, Pak Giri, izin saya cantumkan namanya walaupun kita belum MOU, tapi alhamdulillah siswa kami sudah bisa diterima di sana, dan sesuai dengan produksinya, kegiatan budidayanya, insya Allah kami akan support itu, mudah-mudahan. Terus selanjutnya CP Mina Ceria Nusantara, alhamdulillah beberapa hari ini, beberapa hari kebelakang kami kedatangan dari perusahaan dari Bogor. Ini sudah 3 tahun mengembangkan tambak udang Paname di daerah Belanakan, Subang, dan mereka menawarkan untuk bekerja sama dan minta kerjasama dengan SMK Ciasem untuk pemberdayaan alumninya. Ya, kebetulan udang Paname sekarang sedang mulai menurun, jadi sistem budidayanya akan dilakukan secara polikultur dan dengan ikan nila. Otomatis dia akan membutuhkan ikan nila yang cukup banyak juga peluangnya. Terus UPR Citomi Kalijati itu UPR pembenihan rakyat, ya. Citomi ini mungkin secara nasional juga terkenal, ya, karena di Citomi ini untuk Jawa Barat itu produksi larva ikan nila merah dan nila hitam terbesar untuk di Jawa Barat. Itu. Terus selanjutnya ini ada BRPI, mungkin sebagian Bapak Ibu di sini yang sudah mengetahui, ini yang tupoksinya pemulihan induk ikan, ya, ikan air tawar, dan tadi ikan nila salin, ada lele, ada patin, gurame, ikan mas, dan udang galah. Terus ada CDKP WU Cijengkol yang sekarang bergabung dengan Wanayasa, di mana walaupun tupoksinya bukan lagi di budidaya, tapi masih mengembangkan atau melakukan kegiatan produksi, yaitu ikan nila nirwana, ikan lele, dan ikan patinnya. Mungkin itu Pak untuk isunya atau
atau gambaran peluang usaha yang bisa dikembangkan di SMK 1 Ciasem. Selanjutnya dilanjutkan saja Pak ya, Mas ini ya. Boleh saya tanya sebentar? Ya, Boleh aku tanya? boleh Pak. Tadi Anda cerita tentang patin. Ya, Tadi Anda tunjukkan tentang apa kolam-kolam yang ada di sekolah. Kalau STEM ini kan salah satunya mengoptimalkan dari parameter-parameter yang ada, apakah sainsnya, atau teknologinya, atau engineeringnya, atau matematiknya. ya. Pertanyaan saya sederhana aja. Nah, sudahkah guru-guru itu dimasukin semuanya? Satu. Kemudian kalau patennya saya naikin 2 kali, kesamaan matematika apa yang harus diterapkan di situ sehingga anak-anak bisa menghitung dimanapun juga. Gitu. Kemudian parameter sains apa saja yang harus diukur supaya akan mendukung kenaikan 2 kali dari parameter dari produknya itu. Sudah kepikir belum? Karena kan kita pengen STEM-nya itu kan, karena dengan STEM diterapkan itu dia jadi proyek dari patin itu hingga nilai ekonominya tinggi gitu. Ini ada yang ininya Pak, akan saya share lagi ininya. Ya, untuk yang apa namanya, untuk ikan patinnya Pak, ya Pak, untuk sistemnya Pak. Nah, untuk sistemnya. Nah ini Pak, untuk sistemnya. Rencana sebenarnya setelah peluang tadi, karena kami di awal sudah rencana kerjasama dengan Suri Tani Pembuka itu, kita sudah siapkan walaupun belum banyak, jadi kita ingin mengembangkan sistem biobloknya nanti yang di sistemnya Pak, di sistem pembesaran nilai biobloknya. Nah ini Pak, ininya latar belakangnya, usaha petikannya yang salah satunya diminati oleh masyarakat, yaitu budidaya ikan nila. Tingginya minat pembesaran ikan nila pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ikan nila memiliki pangsa pasar yang luas. Umumnya ikan nila banyak diminati oleh beberapa kalangan usia sehingga permintaan akan kebutuhan ikan nila sangat besar. Perawatannya relatif mudah. Maaf, ini ada ikan lainnya. Ya, jenis ikan nila ini mudah beradaptasi dengan lingkungannya, baik di kolam tanah, semen ataupun ikan terpal. Lebih tahan dengan penyakit, ya. Ikan nila terkenal akan ketahanannya terhadap serangan penyakit dan memiliki kekebalan tubuh yang baik. Dapat dipanen lebih cepat karena ikan nila sudah siap panen sekitar 3 bulan sejak benih disebar. Benih lebih mudah didapat dan harganya relatif murah. Sistem memiliki keunggulan karena pendekatan yang mengintegrasikan lingkungan, teknologi, dan masyarakat lainnya. Mana pendekatan STEM adalah sebuah pelajaran yang mengintegrasikan konten dan keterampilan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Tujuan dari pendekatan STEM adalah mempersiapkan peserta didik untuk tahu tentang ilmu sekunder dan keahlian kerja di abad 21 ini. Peserta didik bekerja sama untuk menciptakan solusi inovatif pada masalah nyata dan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Nah, adapun tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa untuk bagaimana cara membudidayakan ikan nila sistem bioblok. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan dan minat khususnya untuk wirausaha di bidang budidaya ikan nila di kalangan siswa dan masyarakat sekolah umumnya. Artinya mengimplementasikan pendekatan STEM di kalangan siswa pada kegiatan pembelajaran. Ini masalah yang ini. Pak Tarmo, ya Pak. Tadi Anda itu cerita, Anda bisa nggak cerita 1 kilo patin itu parameternya apa saja? Persamaan matematiknya apa, sehingga kalau itu dirubah dinaikin 2 kilo, parameter ini yang dirubah gitu loh. Jangan cerita, kalau cerita kita nggak tahu ukurannya. Udah terpikir nggak untuk mengarah ke situ? Jangan dongeng gitu. Sebenarnya sih mungkin bisa Pak, sudah ini jadi tapi metodenya itu tadi mungkin Pak yang ini. Kalau sementara yang manual kan kita mungkin dengan sampling saja Pak, gitu kan, gitu kita bisa mengetahui itunya. Contoh, samplingnya berapa kali?
samplingnya berapa kali, ukuran baknya berapa, kalau naikin 2 kali baknya apakah harus 2 kali atau 1,5 kali gitu. Boleh. Mungkin Pak, jadi kalau sesuai dengan fasilitas yang kami miliki, sementara ini yang mungkin bisa kami lakukan adalah penyederhanaan 2 Pak. Penyederhanaan 2, mulai dari tanam ukuran 1 inci atau mungkin 1 sampai 2 cm Pak, gitu kan. Karena supaya siklusnya lebih cepat, kita maksimal panen di ukuran umur 1 bulan itu sekitar 2 in Pak, ya, ukuran 2 in, atau 5 cm kita panennya. Gitu. Berapa volume airnya Pak? Volume air untuk bak yang kita miliki adalah ukuran 1 kali 2 dengan tingginya sekitar 40 cm Pak, ya tingginya. Kemudian di airnya maksimal hanya bisa dimaksimalkan sampai 30 cm Pak. Kalau saya naikin 20% produktivitasnya masih bisa nggak? Bisa dengan suplai oksigen mungkin Pak, oksigennya. Itu karena walaupun ini untuk patit ini tetap harus pakai oksigen Pak, tidak dengan seperti itu. Apa-apa, justru itu yang akan jadi PBL-nya itu. Kalau saya naikin 20%, saya naikin 50% produktivitasnya, 100%, apa yang harus dirubah parameternya? Tadi bilang oksigen, bilang airnya harus cepat, atau apapun juga. Itu kan harus ada persamaan matematiknya. Itu yang disebut dengan STEM itu kan M-nya kan matematik. Iya gitu kan? Iya. Dan untuk menjawab pertanyaan arahnya di situ, buat semua yang sering dengarkan bahwa STEM itu adalah kita bisa bermain parameter apapun juga gitu loh. Sehingga anak-anak itu bisa mikir, kalau menjawab pertanyaan gini, saya naikin 20% apa yang dirubah parameternya? Persamaannya kayak gimana? Jadi kan ada persamaan fungsi X, fungsi Y, dan sebagainya. Kemudian kalau kenapa dia mati? Oh karena temperaturnya turun 3 derajat. Untuk nggak 3 derajat atau 4 derajat misalkan, atau 5 derajat. Untuk nggak mati gimana? Apa yang harus dinaikkan temperaturnya? Oh dijaga. Jaganya pakai apa? Oh pakai, kalau dulu sama Pak Giri sama Pak itu pakai sentir itu apa? Sentir itu apa? Teplok gitu kan? Misalkan gitu. Nah kalau gantinya teplok apa? Pakai ini. Berapa bensinnya atau berapa minyak tanahnya? Dan berapa lama? Nah itu kan parameter-parameter yang bisa dihitung. Iya Pak. Ya. Itulah fungsi STEM itu di situ gitu loh. Kira-kira gitu. Ya. Oke terusin. Masukan. Ya, silakan. Oke langsung ke sini aja Pak ya. Untuk di sini Pak. Nah di sini. Kalau untuk bioblok sendiri nanti parameternya di sini Pak. Jadi untuk sayangnya nanti kita silakan di pertumbuhan Pak ya. Gitu kan di pertumbuhan nanti kita konsepnya mengukur pertumbuhan panjang, pertumbuhan berat, terus kelangsungan hidup gitu kan, dan proseduralnya mungkin melakukan sampling pertumbuhan berapa kali setiap minggunya gitu kan, atau setiap bulannya gitu sama pemeliharaan. Nah terus untuk teknologinya nanti di sini menentukan alat dan bahannya, mengoperasionalkan alat, terus mengoperasionalkan program Excel atau untuk mengolah data, dan terakhir ini presentasi dan tampilan data atau pelaporan. Nah, untuk engineering di sini ini masih secara umum, jadi belum berpokok bahasan ininya Pak. Jadi secara umum untuk bioblok ini, engineeringnya mendesain biobloknya, itu mulai dari kita menggambar sampai rangkanya, memasangnya, terus mengkonstruk bioblok, artinya membentuk bloknya itu nanti bagaimana gitu kan gitu. Terus matematiknya, jadi ya kita menghitung biaya pembuatan biobloknya, pembuatan kolamnya dari awal kita menghitung RAB-nya, terus menghitung pertumbuhan ikan itu sendiri, terus konversi pakan, kelulusan hidup, terus menghitung biaya operasionalnya. Nah dengan konsep ini, dengan tadi di atas bahwa nanti ada beberapa mata pelajaran yang sudah masuk include di sini, yaitu matematikanya include gitu kan, terus nanti bahasa Indonesia untuk pelaporannya masuk, untuk IT-nya juga nanti ada Pak masuk di sini. Sebulan lagi bisa keluar nggak itu angka-angkanya Pak? Ya Pak? Bulan lagi bisa keluar angka-angkanya nggak? Kebetulan Pak, kalau angka sebulan lagi mungkin insya Allah bisa untuk sampling awal mungkin Pak, karena kami ini mungkin pertengahan mulai tebar Pak persiapan, kalau kaitan dengan anggarannya gitu Pak. Jadi kita insya Allah, karena dari pihak STP juga kita sudah minta progresnya sampai mana gitu, nanti perkembangannya insya Allah kita bisa Pak di bulan depan insya Allah progresnya sudah gitu. Iya, maksudku
Karena ini kan sebuah contoh. Jadi perencanaannya semacam ini, dalam perjalanannya 1 bulan, perkembangannya semacam ini, dan itu kan sebagai contoh untuk yang lain juga. Jadi setiap sekolah kan punya contoh-contoh yang bagus, yang buat detail, dikritisi bareng-bareng, nanti akan menjadi suatu PBL yang bagus gitu loh. Jadi persamaan matematiknya begini, nah fisikanya atau biologinya yang terjadi begini, kemudian airnya, BOD-nya berapa, COD-nya berapa gitu kan. Sehingga diukur itu. Kalau fungsi daripada BOD, COD-nya, kalau kan pakai oksigen itu kan, itu seberapa banyak, seberapa cepat terhadap pertumbuhan dari patin. Ambil aja salah satu aja, nggak usah semuanya. Kalau vlog, karena saya lihat teman-teman pengembangan vlog itu nggak berhasil gitu, karena dia lebih mahal biayanya pakai vlog daripada pakai yang lain katanya. Makanya aku ingin tertarik karena vlog ini seberapa jauh korelasi antara produk dan rupiahnya dan vlognya gitu loh. Itu sih salah satunya. Iya, ya. Itu aja temuannya. Bulan lagi Pak Tarmo ya, kita lihat. Ya, Pak. Kalau untuk ini mungkin Pak, ini karena yang sesuai dengan saya kirim ke Pak Sena, mungkin belum sempurna ini karena rencana pembelajaran lah ya Pak ya. Di sini mungkin tidak terlalu ini. Tapi kalau dilihat setimnya lagi, kalau KD-nya di sini juga muncul lagi Pak ininya gitu, KD-nya. Kalau kita misalkan bicara desain wadah gitu kan, di sini juga nanti masing-masing parameter dari setim ini juga ini berperan Pak. Tetap gitu. Oke, ini bagus. Pakai satu wadahnya, tapi nanti produktivitasnya bisa tinggi enggak gitu? Atau gitu aja maksimal. Dengan bahan masukan untuk yang lain kan. Pada ukurannya berapapun juga. Sekarang produknya misalkan 10 kilo, tapi dirubah sedikit parameter bisa naik nggak 12 kilo, dirubah lagi bisa naik nggak 15 kilo. Data-data itulah yang terus kita kembangkan, bisa di-sharing sama SMK yang lain. Ini pengalaman kita begini, sehingga Pak Tarmo itu maestro untuk SEM yang kaitannya dengan patin contohnya. Sehingga keluar rupiahnya juga naik 10%, rupiahnya berapa, ini sekian persen, rupiahnya berapa. Jadi korelasinya ada kaitannya dengan ekonomi gitu. Kira-kira itu. Pak. Ya, mungkin nanti tamu jadi pertimbangan Pak, ini masih Bapak nanti sebagai pembandingan kan belum final kan ya, nanti antara ikan nila dan ini ya, kita lihat ininya Pak ya, secara ininya gitu. Iya. Ya. Sementara itu mungkin Pak Sena, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon saya lagi masukannya dan sarannya dari teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Di sini sebagai wadah sharingnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tarmo, izin saran mungkin boleh Pak? Boleh Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akan saya Lukmanul Hakim dari SIDIS. Menarik sekali ya, yang ini penjelasan dari Pak Tarmo ini, dan saya akan bergerak dari sisi pembelajarannya terlebih dahulu dari STEM. Jadi yang menarik sebetulnya adalah dari usulnya dari Pak Gatot. Yang pertama itu bagaimana menaikkan efektivitas dan efisiensi dari produksi baik itu ikan nila, ikan patin ataupun ikan lele yang akan dipilih. Mungkin ditentukan tujuannya mau berapa persen, 20%, 50%. Nah yang kemudian tadi juga yang di garis bawahi adalah ternyata sistem bioflok ini kurang bagus kalau tadi saya dengar dari Pak. Nah kurang bagusnya itu di mana Pak? Itu bisa dianalisis sehingga itu bisa menjadi identifikasi masalah. Ternyata sistem bioflok itu ada kekurangannya. Dari kekurangan itu nanti Bapak bisa istilahnya memperbaiki kekurangan tersebut. Ya, kalau memang nanti ujung-ujungnya akan ke ekonomi, maka perlu dianalisis berapa biaya produksi untuk membangun sistem bioflok dan berapa biaya penghasilan yang dihasilkan dari sistem bioflok tersebut. Maka di situ matematikanya jalan Pak. Maka sebelum dibuat ada baiknya ada RAP-nya, rencana anggarannya di situ. Kemudian itu mungkin tadi saya tambahnya dari Pak Gatot. Nah, beranjak ke tadi konsep sains, sebetulnya saya tertarik di yang pertama itu karakteristik dari ikan nila Pak. Nah, karakteristik ikan nila itu mungkin perlu dicari datanya
dia tuh senangnya saturasi oksigennya berapa, kemudian suhu airnya berapa, kemudian apakah arus airnya harus mengalir seperti apa dan sebagainya. Itu bagian dari analisis konsep dari sainsnya. Sehingga beranjak dari karakteristik ikan yang akan dibesarkan. Nah, itu menjadi penting karena beda ikan pasti beda lagi sistemnya. Sehingga itu kemudian analisis BOD-nya yang tadi, kemudian di situ akan kaya sekali analisis dari konsep sainsnya yang membantu kepada analisis lain, ke analisis matematikanya, kemudian ke teknologinya, apakah memang akan tetap dengan menggunakan sistem bioflok atau ada sistem yang lain. Kalau sistem bioflok yang akan digunakan, maka itu akan berpengaruh kepada engineering-nya. Desain bioflok yang seperti apa? Apakah itu biofloknya udah given gitu Pak? Sudah diberikan? Sudah jadi seperti itu atau gimana ya Pak? Untuk lognya mungkin kita seperti yang umum yang lain lakukan, kita buat gitu kan gitu dengan beberapa bahan tadi, misalkan gitu kan, contoh lah misalkan kita yang sederhana nanti probiotiknya, karena ada probiotik yang cair, ada yang misalkan tepung yang dijualan misalkan bermerek itu, ada juga yang cair seperti M4 lah contoh misalkan, itu bisa yang paling sederhana. Terus untuk bahan lainnya seperti molase, mungkin molasisnya, terus sama garam, mungkin itu saja sih Pak secara ini. Nah, kalau untuk ini cenderung saya juga tertarik kalau ini benar-benar dianalisis, semacam diteliti lah gitu Pak ya, karena ini juga banyak masyarakat yang beralih atau mengumpulkan. Yang bikin saya tertarik, saya lihat di YouTube sepertinya wah, di berita dan sebagainya. Nah, saya sebagai orang perikanan gitu kan, juga lembaga pendidikan, salah kalau misalkan saya tidak mencoba itu gitu kan gitu. Keuntungannya di mana gitu, apakah hanya sebatas berita saja gitu kan gitu. Yang saat ini kalau ikan nila ini potensinya bagus, menguntungkan dengan bioflok dan sebagainya gitu kan gitu. Saya ini ingin membuktikan gitu secara ini gitu. Mudah-mudahan dengan ini bisa ini Pak gitu. Baik Pak, dengan demikian nanti mungkin saran yang saya terakhir, ada bagian nanti Bapak bereksperimen dengan kolamnya itu bentuknya tabung ya, silinder atau ya silinder. Nah, mungkin volumenya bisa dihitung rasio volume ikan, rasio volume kolam dengan jumlah ikan yang bisa dibesarkan di sana, sehingga itu maksimal. Itu sebenarnya bagian dari matematika juga Pak. Sehingga saran saya sebelum dibuat, ada baiknya dibuat suatu perencanaan yang detail yang bisa menganalisis sehingga ujung-ujungnya produktivitas ikan itu tinggi, nilai ekonominya tinggi. Itu sih Pak. Jadi jangan sampai setelah dibuat baru dianalisis gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Untuk dianalisis dulu. Berarti masalah volume air, daya tampungnya berapa, kapasitasnya, nanti kepadatannya berapa, mungkin itu Pak ya. Ini Pak ya. Jadi penting Bapak punya desain sistem bioflok itu, sehingga mulai dari jenis ikannya apa, jumlah ikannya berapa, rasio ikan per kolamnya berapa, kemudian suhu air, oksigennya berapa, saturasi oksigennya berapa, itu akan menentukan efektivitas dari produksi ikan itu sendiri. Jadi itu akan meningkatkan income Pak. Itu mungkin Pak tambahan ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman atas reviewnya dan Pak Gatot atas masukannya juga. Izinkan Bapak Ibu, saya Nur Sidik mengambil alih sebagai moderator menggantikan Pak Reza. Mungkin selanjutnya sekarang yang presentasi ada Pak, ini ya tadi dari Sekolah Cijabe ada Pak Syahroni. Ini saya bantu share screen dari sini ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, yang sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Mohon izin Pak Gatot, Pak Giri, Pak Sis, Pak Sena, Pak Lukman. Saya Sahroni SPI dari SMK Negeri di Jambe, Subang. Naik lagi Pak, sebelumnya Pak, punten. Akan memaparkan tentang kondisi sekolah kami dan juga persiapan kami menuju sekolah menjadi subkampus 4. Yang naik lagi dari awal. Ya. Next. SMK Negeri Jambe didukung oleh JS Farm, juga PT Kuring Tunggal Raya. Ini salah satu perusahaan yang solid dan mendukung program-program yang ada di SMK Negeri Jambe tentang pengembangan, juga sudah bekerjasama tentang lulusannya, penyerapan lulusan, penyelesaian kurikulum, serta kerjasama yang produktif. Jadi selalu bersinergi dengan SMK Negeri Jambe, baik PT Kuring Tunggal Raya maupun JS Farm. Harapannya siswa kami yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang perikanan, suatu kebanggaan bisa masuk Unpad yang akan tanya dapat statement Unpad. Ini kali tahun kedua ada di SMK Negeri Jambe. Yang tadi sebelumnya itu ada slide, ada dua yang perusahaan yang mendukung, PT Kuring Tunggal Raya dan juga JS Farm. PT Kuring Tunggal Raya ini dia perusahaan di bidang pendederan ikan mas, dia dari hulu sampai juga pendeder, dan juga dari pendederan ikan mas. Juga teknologi terbaru terkini kan, PT Kuring ini juga sudah menggunakan IoT, automatic feeder. Juga JS Farm juga ini sama, menggunakan IoT juga, automatic feeder, dan juga dilengkapi dengan sensor otomatis kualitas air yang sekarang dituntut perikanan itu untuk bisa menghadapi era industri 4.0. Lanjut Pak. Nah, PT Kuring Tunggal Raya ini kaitannya dengan SMK Negeri Jambe. Kita ada kerjasama tentang prakerin, magang guru, penyelesaian kurikulum, dan juga pilot project pendirian ikan mas di sekolah yang tahun kemarin sudah dilaksanakan. Jadi kita sudah melaksanakan proyeknya, proyek reselleringnya dengan PT Kuring Tunggal Raya itu di sekolah. Lanjut Pak. Terus dengan JS Farm saat ini siswa kami juga ada di PT Kuring Tunggal Raya juga ada, dan juga di JS Farm sedang melaksanakan prakerin tingkat 2. Sudah 1,5 bulan kita tugaskan di sana, dan juga kita ada kerjasama magang guru, penyelesaian kurikulum juga dibantu oleh JS Farm. Untuk pilot project saat ini sudah berjalannya, kita ditantang untuk pendederan ikan nila merah. Dan yang terbaru, baru sebelum 1 minggu ini ya, belum 1 minggu, kita ditantang juga dari SMK Negeri Jambe, anak-anaknya yang PKL juga dibantu oleh kakak kelas tingkat 3 yang akan melanjut ke Unpad untuk bisa mengambil data tentang lobster air tawar. Yang lobster air tawar ini kita beli dari CM Biotrop di Bogor. Harapannya inilah pengembangan-pengembangan yang kita coba untuk bisa melangkah tentang tantangan yang diberikan oleh JS Farm kepada taruna-taruni atau siswa kami di SMK Negeri Jambe. Lanjut Pak. Nah, ini ketentuan dari pendederan, inilah era dengan sistem bioplok. Betul, bioplok saat ini banyak ramai tentang kegagalan di mana-mana, dan bahkan kata Kang Dedi juga, mudah-mudahan mendengar Kang Dedi Acak Lalen dari Cirebon, dan juga Papnya Kaprok dari PJJ ini, kampus Unpad ini, bahwa sistem bioplok ini kurang berhasil di kalangan masyarakat.
Tapi kita Simbabak ini tidak sampai pembesaran, hanya pendidikan saja. Kita menggunakan pendidikan ini di CS Farm, artinya ikan yang datang dari daerah Pantura kan, pendidikan itu banyak kan di daerah Pantura, tempat-tempat Mot, Jason dan sebagainya itu panas. Masuk ke GS Farm Cijambe ini suhunya drastis beda dari 5 derajat Celcius, itu lebih dingin. Artinya kita perlu aklimatisasi penanganan khusus sebelum ikan-ikan ini masuk ke pembesaran GS Farm, karena GS Farm ini spesialis di pembesaran ikan nila merahnya. Dan untuk mensuplai bibit ini kita juga sekali ditantang oleh Pak Siswoyo dan Pak Giri untuk bisa meminimalisir tentang mortalitas yang banyak terjadi ketika bibit itu datang pertama kali. Dan ini dengan Simbabak ini sangat membantu, tapi tidak untuk pembesaran. Hanya waktunya sekitar 3 minggu sampai lamanya 1 bulan setelah sehat, ikan baru masuk ke kolam pembesaran. Ini kegiatannya. Next Pak. Nah, pembuatan bioblok seperti ini tentang pembelajaran kita masukkan. Nah, ini sudah terjadi dosis-dosisnya dari mulai garam, molase, problok, suma, dolomit. Nah, untuk menyiapkan medianya, karena menyiapkan media bioblok ini lumayan lama ya, 1 sampai 2 minggu, dan membutuhkan waktu yang lama menurut saya kan begitu. Tapi inilah pembelajaran, inilah proyek ini adalah yang kita maju ke STEAM agar anak-anak itu bisa tahu tentang tantangan bioblok. Kenapa bisa gagal? Kenapa kok gagal? Tapi kita mencoba, kalau itu dirasa gagal menurut kita, oh ternyata biobloknya tidak cocok dilaksanakan di GS Pak. Karena kita waktunya hanya sebentar, tidak sampai pembesaran. Karena pembesarannya masuk ke running water ya, kolam deras langsung diproduksi. Lanjut Pak. Ini juga beberapa yang sudah dilaksanakan tentang pendidikan ikan nila sistem bioblok dengan size tanam seperti itu, kemudian pakainya, sampai juga pengukuran kualitas air itu secara manual. Dan saat ini kita bisa menggunakan ngecek kualitas air itu dengan menggunakan sensor otomatis dengan menggunakan IoT yang SMK Negeri Cijambe dapatkan tentang bantuan dari COE. Lanjut Pak. Nah, ini kegiatan pendidikan nila merah di GS Farm yang sebelumnya kita sudah melaksanakan. Sebenarnya beberapa juga kita ada nanti kalau diperlukan juga kita akan bisa share informasi ke teman-teman tentang kegiatan yang sudah terjadi. Pemberian pakainya sama ya 5-8%, pemeliharannya juga Apa dengan Tapi 1 bulan pun kalau sudah sehat, maka ikan ini langsung masuk ke kolam pembesaran, kolam ederas. Karena kolam ederas ini size-nya ukuran 140 sampai 150, baru bisa masuk kolam ederas. Lanjut Pak. Selanjutnya Pak. Kalau ini, nah dari tadi pembesarannya ya, dari sebelum ini ada slide lagi Pak. Slide lagi sebelumnya itu ada, nah ini dia setelah dari hatchery yang tadi dari sistem bioblok itu masuk ke running water system, kolam air deras. Nah ini yang produksi utama di GS Farm adalah pembesaran ikan nila sistem air deras. Teknologi IT yang menggunakan aviary dengan sewa dan keuntungan. Selanjutnya Pak. Yang terbaru adalah kita ditantang lagi-lagi tentang pemilihannya lobster air tawar. Kita beli dari Selma Biotrop, kita kerjasama GS Farm itu, dan kita Cijambe juga ikut ambil bagian di sana, karena yang akan menindaklanjuti adalah siswa kami dari kelas tingkat 1, 2, 3 yang kita arahkan untuk sedini mungkin untuk mengenal tentang industri. Dan kita anak-anak kita sudah di sana dari GS Farm 1,5 bulan kemarin, dan kita adakan piket untuk kegiatan ini karena ini tantangan terbaru kami. Yang terbarukan adalah untuk pembenihan lobster air tawar secara destruktor. Kita kemarin beli 5 paket, 4 paket dari Biotrop dan 1 dari
di Jambe menempuhnya seleksinya yang 4 in, dari mulai seleksi induk sampai pemijahan induk. Dan saat ini yang dari Jambe sama Jambe sudah mulai bertelur, dan itu juga tantangan dari anak-anak tentang kualitas airnya yang harus dikontrol, pakannya dan sebagainya. Dan ini suatu tantangan baru untuk mereka di dunia perikanan. Selanjutnya Pak. Nah, yang saat ini adalah kegiatan yang produksi di SMK Negeri Jambe tentang ikan cupang yang lagi ramai sekarang. Ini anak tingkat 3 yang bercita-cita ke Subkampus Unpad. Jadi saya arahkan karena tahun kemarin ada kegagalan anak kakak kelasnya tidak bisa melanjutkan karena masih khawatir dia tidak bisa berwirausaha, bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Ini jawabannya. Jawabannya kita bersinergi dengan PT Kuring Tunggal Raya dan juga PT GS Farm, dan juga kita mandiri di sekolah untuk bisa menyetap kewirausahaan. Dan menarik tentang yang sudah berlanjut anak-anak Unpad yang kemarin, bahwa anak-anak ini fokus di satu bidang ikan, individu ikan aja, sampai mereka menjadi sarjana perikanan. Jadi satu bidang perikanan khusus mereka geluti, dari mulai pemilihan sampai pemasaran dan sebagainya. Lanjut Pak. Ini yang kegiatan-kegiatan yang dari Jambe, mereka mengukur air, dengan air dan sebagainya. Selanjutnya, next. Next aja Pak, ini kegiatan-kegiatan yang sehari. Nah ini pencatatan data setiap hari manual. Waktu itu kita sebelum mendapatkan COE, dan kita berpikir dan kita pelajari apa yang sehingga memudahkan anak-anak tidak membosankan tentang mengecek pH, suhu, DO, dan lingkungan. Next Pak. Sama ini juga anak-anak dibuatkan grafik dari dapatkan pH sekian, kenapa ikannya menjadi mati dan sebagainya. Kita membaca grafik dari hal ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya program Subkampus Unpad dan ditantang dengan STIM dan juga PBL, ini mungkin saya sudah terbiasa dengan anak-anak dan mungkin dipertegas lagi, dan juga kita bisa mengikuti sehingga pembelajaran PBL yang baik itu bagaimana dan sebagainya. Selanjutnya Pak. Nah, ini juga kita, matian juga kita dicatat itu penting dan sebagainya. Kita langsung dibuatkan grafik agar guru dan sebagainya bisa melihat keadaan kegiatan anak-anak ini dengan grafik dan pembuatan grafik. Selanjutnya Pak. Dan ini juga SOP kita buat, target juga kita buat, di mana setiap hari ada pencatatan dan mereka buat kegiatannya dan dibuat dalam bentuk Excel, sehingga kita memudahkan dari teknologi bisa kirim data ke setiap guru, ke setiap Pasiswoyo, kadang-kadang juga untuk melihat data anak bagaimana sebagainya, itu memudahkan kita memonitoring anak dan sebagainya. Selanjutnya, nah ini yang terbarukan, teknologi EOT perikanan. Jadi yang kemarin menggunakan secara manual, mengukur pH, DO, suhu dan sebagainya, kita hanya perlu menggunakan aplikasi handphone. Jadi dengan handphone kita bisa mengecek kualitas air kolam di JS Farm, kualitas air di SMK Negeri Jambe, dan kalau juga satu lagi di PT Kuring Tunggal Raya itu bisa menggunakan satu aplikasi. Dan juga di sini aplikasi ini bisa melihat cek automatic feeder pakan dan juga CCTV. Jadi CCTV juga kita bisa lihat kegiatan yang ada di perusahaan dan juga kegiatan yang sedang berlangsung di sekolah. Lanjut Pak. Ya, demikian pemaparan dari kami SMK Negeri Jambe yang bertekad untuk bisa bergabung ke Unpad, Subkampus Unpad, karena kita belajar dari kegagalan tahun kemarin. Kita dimulai dari sekarang, kita persiapkan anak-anak itu dari sekarang, mentalnya juga, semangatnya, dan itu yang terpenting menurut saya. Dan untuk PBL dimasukkan ke dalam kurikulum yang akan kita kerjakan, itu sangat diterima dengan baik oleh saya. Jadi sekali lagi GS Farm dan juga PT Kuring Tunggal Raya ini support untuk mencetak generasi-generasi perikanan yang akan datang. Demikian Pak pemaparan dari kami, dan itu secara gambaran tentang PBL yang akan kami laksanakan. Adapun yang tadi yang untuk STIM dan sebagainya kita belum siapkan, tapi inilah yang terjadi di SMK Negeri Jambe sebagai calon Subkampus Unpad di 2021. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Saroni. Ya Pak Sidik. Ya, silakan Pak Lukman. Iya, baik. Mungkin saya izin tanya Saroni ya. Jadi menarik sekali ya, sangat menarik sebetulnya karena memang di SMK sendiri STEM itu sebetulnya sangat-sangat applicable dan sangat bernilai jual menurut saya. Tapi mungkin sebelum ke ekonomi sana, saya penasaran dengan penggunaan dari di aplikasi tadi ya, pengukur suhu. Nah yang ini pengukur suhu, kemudian kan keluar datanya ya. Kira-kira anak-anak atau siswa itu diajarkan tidak ya Pak untuk menganalisis tren dari data ini gitu. Sehingga nanti ada suatu kesimpulan, oh ternyata si ikan nila ataupun tadi itu ada lobster ya Pak ya, kondisi yang memungkinkan dia untuk hidup itu seperti apa gitu. Anak-anak diajarkan untuk menganalisisnya Pak dari data tersebut. Ya, terima kasih Pak Lukman. Jadi data ini penting sebagai bukti anak-anak itu untuk menganalisis satu kasus. Jadi sebelum mengasih data ini, anak-anak dikasih pembelajaran dasar tentang berapa sih seharusnya kehidupan untuk lobster di air tawar itu, berapa suhu yang baik untuk ikan nila di air tawar itu, dan juga berapa DO serta pH di tempat hidupnya untuk nila dan juga lobster itu. Nah, data ini penting dilakukan dan dipengecekan kalau suatu waktu ada misalnya mortalitasnya tinggi atau pertumbuhannya kurang atau terjadi molting yang mendadak sebagainya. Ini di bedah kasus di bedah juga. Jadi anak-anak itu ternyata pas hujan airnya menjadi pH-nya menjadi rendah, dan untuk menaikkannya bagaimana dan sebagainya kita juga diajarkan ke anak-anak Pak. Oke. Menarik. Jadi aplikasi ini juga ke anak-anak Pak. Aplikasi ini kita anak-anak sudah dapat Pak yang kelas 3 Pak ya, karena kelas 3 ini semuanya piket meskipun pandemi kita 1 minggu 2 kali Pak untuk tapi ini diawasi dari rumah juga bisa Pak. Dimanapun selagi ada internet bisa mengecek ini, dan kita juga sengaja ini data Pak 1 jam sekali Pak keluar di log. Itu kalau kita dilihat ada lognya Pak, lognya itu 1 jam sekali dan nanti berubah pH, suhu, DO yang saat itu di kolam JS Pak atau di SMP Sejami itu semuanya berubah. Begitu Pak. Oke, dan hasilnya memuaskan ya Pak? Maksudnya setelah menggunakan aplikasi ini dan sebelum menggunakan aplikasi ini, produktivitas dari ikan nila yang dididarkan berarti ya Pak? Itu meningkat atau gimana? Kalau menggunakan episeri itu tentang episeri Pak ya, dirasa sangat meningkat informasi dari Pak Siswoyo dan Pak Giri dan juga kita sebagai pelakunya juga di sana meningkat Pak tentang episeri. Tapi kalau tentang kualitas air ini kita sebagai warning aja saja. Misalnya di dalam suhu yang terlalu rendah dan sebagainya kan langsung makan itu bagaimana, itu kita bisa lihat. Juga kita bisa ngecek kondisi kolam Pak. Kalau amoniaknya tinggi, CO2-nya tinggi, pH-nya tinggi, itu kan artinya kolam itu harus dikuras. Nah, ini dengan adanya ini kita tahu Pak, untuk memudahkan pembelajaran juga dan memudahkan di perusahaan. Di sekolah juga sama. Kalau pH-nya terlalu tinggi, kita segera kalibrasi, dan juga DO-nya tinggi atau rendah, kita juga segera mengkalibrasikannya gitu. Sebagai pembelajaran di sekolah. Artinya analisis secara matematis, kemudian penggunaan teknologi baik ini di sekolah ataupun di CSPAM itu sudah sinkron ya Pak ya? Ya. Nah, mungkin yang terakhir saya yang tadi Pak yang terkait penggunaan bioflok itu, apakah langkah-langkahnya itu anak-anak hanya tinggal melaksanakan saja langkah-langkahnya seperti itu Pak? Ya, Pak. Semua kegiatan kita dengan anak-anak langsung Pak, di praktek langsung kita jelaskan kenapa ada sesuatu sekian, kenapa menggunakan monase, kita dijelaskan tujuannya segala macam. Jadi kita setiap melakukan tindakan kita harus bareng-bareng Pak dengan siswa dan juga dengan guru yang lainnya. Misalnya perhitungannya barangkali saya salah itu matematika dan sebagainya, itu kita bisa digabung Pak. Gitu. Oke, baik. Mungkin kalau saran saya
ada baiknya mungkin siswa dikasih kesempatan untuk bereksperimen terkait tadi Pak, komposisi dari molasinya berapa, kemudian bisa model science-nya apa yang tentang bioflok itu. Ya. Sedikit bisa tentang dosis bioflok. Terus sebelumnya Terus yang ini. Oke, nah misalkan artinya berarti kan siswa itu diajarkan mengapas 1 sampai 1,5 kg per meter kubik, berarti apa ya? Nah, maaf sebentar aja. Jadi kalau saran saya mungkin ada eksperimen, bisa jadi misalkan eksperimennya tidak harus per meter kubik, misalkan misalkan 0,5 kg per meter kubik, yang satu lagi 1 kg per meter kubik. Jadi ada beberapa eksperimen yang nanti bisa dilihat yang mana yang paling baik. Bisa jadi sebetulnya mungkin garam natriumnya 0,35 misalkan kilogram per meter kubik. Ataupun tetes tebunya tidak harus 100 ml per meter kubik. Jadi mungkin ini sudah bagus ya Pak ya, ada ini, tapi kita bisa memberikan kesempatan lebih kepada siswa untuk di biofloknya ini mereka bereksperimen. Jadi eksperimen itu yang nanti bisa jadi akan menentukan efektivitasnya itu, karena bisa jadi biayanya lebih kecil, kemudian hasilnya bisa lebih cepat, mungkin tidak harus menunggu 1 sampai 10 hari, bisa jadi misalkan eksperimen ini, sehingga ini bisa lebih efektif. Saya kira itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih Pak Lukman, ini masukannya sebagai riset nanti anak-anak di lapangan. Semoga dapat informasi yang pas di GSPAM ini. Kalau saya ngacunya kan ke literatur, ini juga saya menyeleneh juga Pak dari literatur, saya coba dari sendiri yang saya alami, saya pakai, tapi literatur saya pakai Pak untuk sebagai rujukannya. Siap, terima kasih Pak Lukman masukannya. Baik, kita sama-sama. coba nanti di lapangan. Cukup dari saya Pak Sidik. Pak Sidik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman dan Pak Syaroni. Atas presentasinya Pak Lukman atas masukannya. Mungkin untuk Pak Gatot sepertinya sudah meninggalkan room. Kita langsung saja ke presentasi selanjutnya dari Bu Ranti ya? Iya Pak. Ya, sebentar. Siap, nanti jelas pokoknya. Terima kasih Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sis, Pak Lukman, Pak Giri, dan teman-teman guru yang lain. Di sini saya mohon maaf hanya membuat 4 slide karena waktunya katanya singkat ya. Jadi saya membuat sesingkat mungkin sehingga bisa dikoreksi oleh Pak Lukman. Next. Jadi nanti untuk STEM saya merencanakan untuk membudidaya ikan koi dan koki. Mengapa ikan koi dan koki? Karena saya sangat tertarik pada sebuah artikel di detik.com waktu itu, saat semua bisnis jatuh, hanya beberapa bisnis saja yang naik, yaitu bisnis ikan hias. Nah, disinilah saya tertarik untuk membudidayakan ikan hias. Untuk ikan koi itu indukan ikan koi yang akan bekerja sama dengan sekolah kita. Jadi beberapa ikan koi yang berkualitas tinggi kita pinjam untuk kita pijahkan, kemudian kita
besarkan. Kemudian untuk ikan koki sendiri ini milik saya pribadi, sementara saya mencoba di rumah dulu. Nah, alhamdulillah sudah banyak bertelur. Next. Nah, ini sebenarnya ada videonya, cuma tadi share-nya saya kurang bisa mungkin ya. Jadi ini umur 9 hari, ikan kokinya sudah makan cacing sutra, kondisinya sudah seperti ini. Jadi ikannya mungkin sudah lebih besar daripada ikan koi. Saya juga kaget, ternyata ikan koki lebih cepat pertumbuhannya daripada ikan koi, bahkan 5 kali lebih cepat daripada ikan koi, karena saya memiliki ikan koi dan kondisinya masih sangat kecil sekali daripada ikan koki yang saya miliki. Kemudian next. Nah, ini kolam yang akan saya gunakan, ini kolam yang partner dari SMK 5 Jember. Kebetulan saya membuat sendiri kolamnya dari awal. Ini luasnya ukurannya 14 kali 5 meter, kedalamannya 2 meter, sekarang masih dalam taraf pengapuran. Kenapa saya kapur dulu? Insya Allah kalau teman-teman perikanan tahu semua ini ya, harus dikapur, dipupuk dan sebagainya. Kenapa saya memilih kolam tanah? Karena tanah itu sebenarnya tidak bisa tergantikan untuk memunculkan warna pada ikan koi, sehingga saya tetap menggunakan kolam tanah di sini. Jadi ini rencananya indukan dari dari partner kita tadi kita masukkan ke sini, insya Allah bisa muat lebih dari 20.000 ekor, kemudian di grading, kemudian dijual. Untuk kualitas yang bagus baru kita pakai bib, jadi dilelang. Seperti ikan koi biasanya kan hampir semua dilelang. Next. Nah, ini bentuk stem kami. Ini Pak Lukman mungkin nanti bisa mengoreksi karena pasti banyak yang salah nggih. Untuk sainsnya ini melakukan pemantauan perkembangan benih, terus bagaimana pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan ikan. Untuk teknologinya kita menggunakan, ini harapannya bisa menggunakan pakan otomatis seperti milik Pak Syahroni dan Bu Yulia Sabet ini yang di Riau. Kemudian yang kedua, pemberian arus secara otomatis. Ini penjelasannya nanti ada guru TKJ nanti yang bersama-sama kita untuk membuat alat ini. Jadi kita berharap tidak membeli alat dulu, kita ingin membuat sendiri alat tersebut. Jadi alatnya kita buat sesederhana mungkin dan memang tepat guna. Untuk penentuan jenis kelamin koi ini juga masih dalam taraf penelitian. Kemudian engineeringnya merancang, meneliti, hilang Pak. Halo Pak Sidik. Iya, sebentar Ibu, ada masalah sedikit di laptop saya. Mungkin sambil dilanjut cerita saja, Bu. Jadi saya lanjutkan tanpa gambar dulu nggih, biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi engineeringnya nanti alat-alat dari IoT-nya, kemudian bagaimana cara membuat kolam tanah tidak mudah, pematangnya tidak mudah jatuh dan sebagainya. Untuk matematiknya, ini menghitung aliran air, kemudian menghitung jumlah pakan, frekuensi pakan yang perlu diberikan, bagaimana kalau hujan, misal kalau hujan dikurangi pakannya atau tidak perlu diberi pakan dan sebagainya. Kemudian perhitungan padat penebaran dan yang sebelumnya Pak Sidik nun sewu nggih. Kemudian untuk bahasa Indonesia merancang proposal, proyek budidaya, menyusun jadwal dan sebagainya. Kemudian membuat laporan lengkap. Sebelumnya untuk STEM ini tahun 2013 kami pernah bekerja sama dengan Sampurna Foundation, tapi waktu itu
cacing sutra dan probiotik. Tapi yang langsung terjunnya, karena kita kemarin untuk stem yang dengan Sampurna Foundation hanya memegang perikanan, tidak sampai merancang seperti ini. Jadi mohon arahannya nanti Pak Lukman, bagaimana biar supaya tepat perhitungannya sesuai dengan arahan Pak Gatot tadi. Next. Nah, ini rencananya untuk pakan otomatis berdasarkan suhu dan cuaca. Suhu dingin akan membuat sistem pencernaan koi memburuk oleh karena sistem IoT mendeteksi suhu di bawah 24 derajat akan secara otomatis mengurangi jumlah pakan yang diberikan sebanyak 50%, sehingga ikan tidak mudah stres. Kadar hujan yang tinggi di kala musim hujan akan membuat parameter air berubah. Kemudian suhu biasanya menjadi dingin. Setelah itu pakan akan berkurang juga 50%. Nah, alat tersebut kita diskusikan berlima. Alat tersebut sangat penting bagi menjaga kesehatan ikan koi umumnya di musim ini. Kemudian alat ini mengandalkan 2 sensor, yaitu sensor suhu dan sensor cahaya. Sensor suhu mendeteksi suhu di sekitar kolam. Sensor cahaya mendeteksi tingkat kecerahan sinar matahari. Jika sinar matahari cerah, alat akan berfungsi seperti biasanya. Dan jika sinar matahari berkurang atau mendung, alat akan secara otomatis mengurangi porsi makannya. Mungkin itu Pak Lukman apa yang bisa saya jelaskan untuk partnernya, selain dari beberapa teman penghobi ikan koi di sini dan di Blitar. Saya juga beberapa partner dari CP Prima, kemudian dari Pak Teguh sendiri dari Kerapu, dan eksportir Pak Iqbal itu. Mungkin itu untuk link saya, dan semoga di tahun ini ada yang menemani Nurul. Jadi kemarin alhamdulillah ada 1 siswa yang sampai hari ini bertahan di Unpad. Itu. Mungkin itu Pak Lukman, terima kasih. Baik, terima kasih Bu siapa? Bu dengan Ibu Bu Ranti ya. Suara saya terdengar jelas, Bu? Halo, suara saya terdengar jelas enggak, Bu? Pak Sidik, suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Menarik sekali, ada yang berbeda di sini, Kak. Karena yang dibudidayakan di sini itu adalah ikan koi ya. Kalau yang itu kan ikan nila, dan ini biasanya spesifik gitu. Dan mungkin saya dari aspek sainsnya dulu bisa ke atas yang tadi yang 4 analisis tadi Pak Sidik. Nah, mungkin di sini di sainsnya kan sebetulnya tadi sudah disebutkan tapi tidak dimasukkan dalam aspek sainsnya. Semisal bahwa koi ini akan lebih bagus jika di kolam tanah gitu. Nah, ini perlu dieksplorasi jenis tanah seperti apa, kemudian kandungan tanahnya ada apa saja, sehingga ini akan menentukan, kalau tadi saya tangkap itu jenis warna koi yang diinginkan. Betul ya Bu Ranti? Ya. Nah, artinya pengetahuan tentang kandungan yang ada dalam tanah tersebut itu bagian dari sains sebetulnya. Sehingga ini kalau misalkan nanti ada jenis-jenis tanah, misalkan koinya ingin lebih merah gitu, maka kandungan yang ada dalam tanahnya haruslah kandungan unsurnya A, B, C, D, dan ini didapatkan di tanah apa. Nah, ini akan menentukan jenis pakannya biasanya yang menentukan warna Pak. Pakan. Yes. Kalau tanah maksudnya apa Bu ya? Tanah ya, juga bahwa untuk tidak ada yang menggantikan warna. Mempercerah warnanya. Nah, mempercerah warna. Kalau orang Jawa, kalau di kolam beton itu puyeh. Di kolam tanah itu ya, ya betul. Ya, artinya ada kandungan dalam tanah yang perlu diidentifikasi, diketahui
diketahui oleh siswa yang bisa membuat warna ikan koi ini menjadi lebih cerah. Apakah semua jenis tanah atau tanah tertentu saja? Gitu. Ini yang perlu, itu masuk ke dalam sains. Kemudian tadi di sainsnya itu kan tentang air, kemudian suhu, cuaca itu sebetulnya masuk ke dalam sains juga. Jadi pengetahuan tentang suhu berapa optimal, kemudian cuacanya bagaimana, intensitas cahaya itu bagian dari sains yang nanti akan menentukan produktivitas dari ikan koi tersebut. Dan beruntungnya di sini kan sudah ada ini ya Bu ya, teknologi, bantuan dari teknologi, yaitu akan otomatis dengan pengaturan growth. Nah ini apakah sudah jadi Bu alatnya atau dibuat oleh siswa juga? Belum, ini rencananya akan buat Pak. Oleh masih guru atau oleh siswa? Berdua, guru, siswa, dan ini alhamdulillah guru TKJ kita ada yang programmer, jadi insya Allah bisa membuat nanti bersama siswa Unpad, mahasiswa Unpadnya, rencananya begitu. Jadi membuat dari awal. Jadi. Nah itu bagus sekali Bu, karena itu bagian dari tak terpisahkan sebetulnya. Teknologinya sudah applicable dan mungkin nanti fokusnya akan lebih baik di peserta didik, dibimbing oleh guru gitu. Jadi mungkin itu yang akan meningkatkan nilai jual. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan pemberian arus secara otomatis ya Bu. Kemudian saya belum tahu yang penentuan jenis kelamin. Kemudian yang engineering ini sebetulnya kalau dilihat tadi kan sudah terjawab yang teknologinya, bahwa alatnya dibuat oleh siswa dan peserta didik. Nah mungkin nanti semisal akan lebih kepada desain kolamnya, dimensinya berapa, kemudian nanti volume air yang akan ditambahkan berapa, yang ada dalam kolam tersebut, kemudian apakah digali saja atau ada pembatasnya pakai apa, itu menjadi bagian dari engineering juga. Nah kalau matematik ini sebetulnya sudah oke, bahasa Indonesia, dan mungkin saya yang tertarik sebetulnya ada nggak Bu kewirausahaan di SMK-nya itu sendiri? Karena tadi Ibu menyebutkan bahwa koi ini kan sudah ada partnernya ya, ada eksportir dan sebagainya. Iya. Nah ini mungkin akan menjadi lebih menarik, bisa dimasukkan kewirausahaannya di sana. Karena kan ada transfer knowledge dari pecinta koi sebetulnya. Ibu itu kan sebenarnya mencintai koi ya Bu ya? Iya betul. Nah artinya ada transfer knowledge dari sharing pengalaman kepada peserta didik, lalu menjadi koneksi dengan ekspor tersebut. Karena sekali lagi ini kan spesifik targetnya dan perlu ada koneksi yang bagus. Nah ini bisa ditambahkan seperti itu. Itu Bu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Lukman masukannya. Sama-sama Bu. Silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih ke Pak Lukman atas masukannya, atas reviewnya, dan terima kasih pada Bu Ranti atas presentasinya. Baik, mungkin kita langsung saja ke sesi presentasi terakhir sesuai dengan jadwal dari SMKN 1 Jam Timur ya. Ini ada materinya yang dikirimkan ke saya. Sebentar saya bantu download.
silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi, mohon izin Bapak Ibu semuanya, rekan dari Maaf, suaranya bisa dinaikkan Pak, kurang terdengar. Ya. Sudah cukup keras Pak. Masih kecil Pak suaranya. Sudah cukup jelas Pak. Kecil. Biar lagi gangguan ini Pak, lagi hujan. Iya Pak, sudah cukup jelas. Jelas Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan, nama saya Indra Fabriono dari SMK Negeri 1 Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat project based learning dengan judul Restu Pak D Lelah Hati, akronim dari resirkulasi terpadu pada pakan alami, pendederan ikan lele, nila, ikan hias, dan patin. Baik. Next, Pak. Yang menjadi latar belakang pada kegiatan project based learning di sekolah kami ini melihat potensi lokal yang ada di sekolah dan kolaborasi antara beberapa guru pengampu bidang pembelajaran matematika, IPA, informasi teknologi, dan produktif perikanan. Ya. Selanjutnya, pembelajaran ini juga berbasis produksi dan offset. Lanjut, Pak. Baik, pada kegiatan ini, adapun produksi yang akan kita lakukan adalah produksi pakan alami, pendederan ikan lele, ikan nila, ikan hias, dan ikan patin dengan menggunakan sistem resirkulasi di mana penggunaan air menjadi lebih efisien untuk menunjang produksi dari pakan alami, ikan lele, ikan nila, ikan hias, dan patin. Oke, lanjut. Nah, kita kembangkan pada project based learning ini adalah pakan alami berupa cacing sutra, kutu air, kemudian pendederan benih lele hingga ukuran P2 atau ukuran 20 hari, pendederan benih ikan nila sampai ukuran 8-12, kemudian perkembangan ikan hias berupa ikan mas koki, ikan cupang, manfish, gupi, dan pelati, serta pendederan patin sampai ukuran P2. Jadi kegiatan produksi ini tentu saja dibarengi dengan kegiatan kewirausahaan siswa, harus mampu menjual hasil produksi berupa benih ikan dengan meningkatkan hasil produksi di setiap komoditasnya. Lanjut, Pak. Nah, ini rancangan STEM
untuk kegiatan pakan alami, untuk sainsnya, karena kita menggunakan sistem resirkulasi, maka ada beberapa komponen yang terkait dalam resirkulasi ini. Salah satunya adalah membuat filter air atau penyaring air. Hal ini didasari karena potensi air yang ada di sekolah kami berupa air gambut, di mana pH-nya antara 5 sampai 6. Jadi membutuhkan filter air yang bagus dan mampu menunjang untuk kehidupan ikan dan pakan alami. Jadi prinsip kerjanya sebenarnya bagaimana kami memadukan atau mengintegrasikan dari beberapa kolam, air itu dimasukkan ke kolam pendederan, kemudian air dari kolam pendederan masuk ke media kultur untuk cacing sutra, kemudian dari cacing sutra masuk ke kutu air, dari kutu air kemudian masuk ke kolam sumber air yang bisa diputar kembali. Jadi seperti itu. Karena juga di tempat kami juga susah airnya, jadi tidak seperti tempat kawan-kawan yang lain itu banyak sumber air. Jadi kami menggunakan air yang seefisien mungkin. Selanjutnya untuk sains itu, siswa menerapkan prinsip kerja saringan air sehingga sesuai dengan parameter kualitas air dari segi fisika, kimia, dan biologinya. Nah, untuk parameter fisika, kimia, dan biologi, jadi nanti siswa akan melakukan setting bagaimana air itu dapat digunakan untuk pertumbuhan ikan maupun pertumbuhan dari pakan alami, dan dilakukan kegiatan pencatatan tentang kualitas airnya setiap hari. Selanjutnya siswa melakukan pengontrolan kualitas air yang sesuai untuk media hidup tadi disampaikan. Kemudian siswa membuat media hidup bagi cacing sutra dan kutu air dengan memanfaatkan bahan lokal sehingga pertumbuhannya bisa berkembang pesat. Selanjutnya siswa membudidayakan pakan alami secara berkesinambungan